Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها الطلاب؟ كيف حالكم أيها الطالبات؟ أتمنى أن تكون في صحة وعافية. مرحبا، أهلا وسهلا في مدرستنا، يعني في المدرسة نور الجديد الثانوية الإسلامية أيضا برضو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الطلاب الأحباء، para siswa Madrasah Aliyah Mujahid, khususnya kelas 11 program bahasa, baik putra maupun putri. Alhamdulillah, fi hadhihi al-fursati as-sa'idah, fi hadha as-sabah al-bakir, كيف نريد أن نتعلم اللغة العربية، يعني لبرنامج اللغة الأجنبية. أنا أرجو أن تكونوا متعلمين بحماسة وانتعاش في هذا الصباح لأجل طلب العلم، يعني اللغة العربية. قبل كل شيء هيا بنا نفتح هذه الدراسة بقراءة سورة الفاتحة. بقراءة سورة الفاتحة أن ينفعنا ببركة الفاتحة. Baik, ayuhal tulab al-ahibah. Untuk selanjutnya, marilah kita fokuskan perhatian kita kepada di layar laptop untuk mempelajari tentang bahasa Arab untuk program bahasa asing. Tentunya kalian di kelas 10 sudah mempelajari banyak tentang bahasa Arab. Alhamdulillah kita di kelas 11 ini masih diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Selanjutnya, limadha nata'allamu al-lughata al-arabiyyah? Mengapa kita, untuk apa kita belajar bahasa Arab? Ma minkum yastati'u al-ijabah? Hal minkum yastati'u al-ijabah? Baik. Al-ijabah huwa al-ijabah hiya li ثلاث لنا ثلاثة إيجاز. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ Jadi motivasi belajar bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, bersumber dari hadis, dari ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksud dari ayat ini adalah Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kita umat Islam bisa berpikir akan pentingnya bahasa Arab. Tentunya kita sudah banyak tahu tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Salah satu yang paling kita sering kita jumpai itu adalah dalam sholat keseharian kita, di mana tidak sah sholat kita tanpa menggunakan bahasa Arab. Yang pada sholat Al-Fatihah. Terus kemudian alasan yang kedua kenapa kita harus belajar bahasa Arab, karena berdasarkan hadis Nabi, yaitu dari Rasulullah SAW, ahabbul Arab bi thalathin li'anni Arabi wal Qur'an Arabi wa kalam ahli jannati Arabi. Rawahul Adili fi الضعفاء والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس. Ini yang kedua adalah hadis Nabi yang mendasari kita kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Maksud dari hadis ini adalah kita disuruh kenapa kita harus mencintai bahasa Arab. Ahibbul Arab li thalatin. Cintailah bahasa Arab karena 3 hal.
Li'anni Arabi, yang pertama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang Arab. Wal Quran Arabi, dan yang kedua adalah bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Wa kalam ahli jannati Arabi, dan penduduk dan perkataan atau percakapan penduduk surga itu menggunakan bahasa Arab. Maka dengan ini kemudian kita bagaimana kita terus-menerus mencintai bahasa Arab dengan cara mempelajarinya baik di rumah maupun di pondok. Tentunya kalian yang ada di pesantren di sini harus bisa menguasai bahasa Arab sebagai pembelajar ilmu inti bagi kita selaku santri. Terus yang ketiga adalah kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena sahabat Nabi yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum. Jadi maksud daripada perkataan Sayyidina Umar di sini adalah kita disuruh untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu termasuk bagian daripada agama. Kenapa tidak? Karena dalam sholat itu menggunakan bahasa Arab. Tuh. Dari sinilah kita tentunya harus berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Yang penting kita sudah berikhtiar, insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita semua. Misalnya diantaranya dengan cara sering menulis bahasa Arab, menulis kosakata atau mufradat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya hal minkum ya'rif, apakah ada yang tahu tentang fikih naki? Man huwa fikih naki? Man huwa fikih naki? Huwa ismu al-hakiki, yani Muhammad fikih ayatullah. Fahuwa murahikun yablughu min al-umr 20 aman. Jadi fikih naki itu adalah seorang anak muda, pemuda yang masih berumur 20 tahun. Fikih naki yatahaddath adatan, ini julukannya itu fikih. Julukannya dia itu fikih. Yatahaddath adatan min al-lughatil ajnabiyyah, dia biasa berbicara banyak bahasa asing. هذا تم الحظر من خلال المحتويات التي تم تحميلها على يوتيوب. في المجموع يتحدث 8 لغات بصرف النظر عن Indonesia. Selain bahasa Indonesia, dia itu bisa belajar menguasai 8 bahasa. Di antaranya adalah bainaha al-Indonesia. Nah, itu yang pertama adalah bahasa Inggris. Tentunya kita selaku orang intelektual, orang modern, tentunya bahasa Inggris itu menjadi kewajibanlah bagi seorang siswa, seorang intelektual untuk menguasai bahasa Inggris. Kemudian Rusia, bahasa Rusia, Rumania, Rumania, Kazakhstan, kemudian bahasa Kazakhstan, Denmarkia, Denmark, Isbania, Spanyol, Mandarin, ini Cina ini ya, Mandarin, ilal Arabia sampai bahasa Arab. Jadi dia itu bisa bahasa Arab. Kita yang di pesantren, ya bagaimana kita bisa meniru yang baik, tentunya yang dari orang luar itu yang meniru yang baik-baik. Ya kalau bisa sebagai siswa program bahasa, kalian harus bisa menirunya, ya, bisa berbagai bahasa, Mandarin, bahasa Inggris. Kalau perlu bahasa-bahasa yang ya seperti fikih naki pelajari. Itu semua otodidak. Fa'inna jama'al luat idza tadris aw 'ainid dat. Ini otodidak belajarnya. Jadi kalau kalian berusaha dengan sebaik mungkin, insya Allah bisa. Apa yang dia tekuni selama ini, aplikasinya yang dia pakai itu untuk belajar langsung kepada native speakernya itu menggunakan Om TV. Tanzilu tatbiq Dardasyah al-video Om TV. Jadi
kalian di dituntut untuk mendownload aplikasi chatting video Home TV ini, bisa bisa apa digunakan untuk iPhone atau Android. Itu adalah motivasi ya, motivasi kita untuk kita selalu belajar bahasa asing. Jadi tidak hanya belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau bisa kalian nanti kalau sudah menguasai bahasa Inggrisnya, kalian juga belajar seperti Mandarin, Spanyol, Denmark dan semacamnya. Nanti untuk belajar dengan native speakernya kalian pakai Home TV seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan saya tampilkan seorang YouTuber yang sangat terkenal ini di YouTube, yaitu Vicky Naki, dan tampan lagi orangnya ini, kita termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi tentang bahasa asing. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pelajaran Ad-Darsul Khamis Al-Adyan. Ad-Darsul Khamis kita sudah untuk kelas 2 ini sudah pelajaran yang kelima, yaitu tentang agama al-adyan. Istami' 'ala al-hiwar waktubhu wafhamhu. Kemudian ini yang pertama adalah kita harus belajar tentang istima' dulu ya. Belajar istima' ya. Istima' atau mendengarkan tentang dialog dulu. Al-juz'ul awal, bagian pertama al-a'malus shalihah, perbuatan baik. Qala al-mudarris ayyuhat tullab wa talibat. Seorang guru berkata, wahai anak-anak putra dan putri, siswa dan siswi, hayya natahaddath 'anil a'malis shalihah. Yuk kita membahas tentang perbuatan baik. Mari kita membahas tentang perbuatan baik. Anta ya Khalid, adhkur ba'dha minha. Anta ya Khalid. Khalid, kamu Khalid, sebutkan sebagian dari perbuatan baik. Khalid berkata, as-salatu was-shaumu wal-hajju ya Ustaz. Jawabannya Khalid adalah salat, puasa, haji, Ustaz. Qala al-mudarris, guru itu berkata, sahih tilkal al-a'mal as-salihah, itu termasuk perbuatan baik. Udhkur al-a'mal as-salihah al-ukhra ya Ahmad. Sebutkan perbuatan baik yang lain. Ahmad berkata, qira'atul Qur'an ya Ustaz, membaca Quran ya Ustaz. Qala al-mudarris, hiya alba min al-a'mal as-salihah, itu juga termasuk perbuatan baik. Qala Khalid, hal taqtasir al-a'mal as-salihah 'ala al-ibadati faqat ya Ustaz? Apakah perbuatan baik itu terbatas pada ibadah saja ya Ustaz? Jadi iktasarat tasawwur itu artinya terbatas. Qala al-mudarris, tab'an, tentu. Tab'an la, tentu tidak. Ma ra'yuka fi hadha ya Ahmad? Menurut kamu tentang ini bagaimana? Bagaimana menurut kamu tentang ini? Ahmad berkata, sahih ya Ustaz, benar ya Ustaz. La taqtasir al-a'mal as-salihah 'ala al-ibadati fahasbuh. Jadi perbuatan baik itu tidak terbatas pada ibadah saja. Bal tashmulu jami'al af'al wal aqwal allati yaqumu biha al-insan li ajli ridwallahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perbuatan baik itu mencakup semua perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh manusia. Allati yaqumu biha yaqumu bi itu adanya menggunakan bi, kalau koma saja itu artinya berdiri. Tapi kalau mendapat tambahan huruf ta'diyah bi itu berubah maknanya menjadi melakukan atau melaksanakan. Yang dilakukan oleh manusia li ajli ridha subhanahu wa ta'ala, karena ridha Allah. Nah, itu semuanya termasuk perbuatan baik. Seperti belajar seperti ini, nah, kalau ilmu ya, seperti ini itu termasuk perbuatan baik. Oke, yang keba, luar yang keba. Kalau berdaris, man minkum yastati'u dzikra tilkal a'mal? Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan perbuatan baik itu? Ramlah, ini untuk perempuan ya. Ana ya Ustaz, minha musa'adatul fuqara wal masakin. Saya Bapak, saya Ustaz,
Di antaranya adalah musa'adatul fuqara wal masakin, membantu fakir miskin. Untuk fakir miskin juga perbuatan baik. Perbuatan baik secara sosial. Qalat Fauziyah. Fauziyah berkata, hal sabr wal hilmu aidan min al-a'mal salihah. Apakah sabar dan santun juga termasuk perbuatan baik? Al-Mudaris, na'am, kilahuma min al-a'mal salihah. Ya, keduanya termasuk perbuatan baik. Pada Allah, ma huwa sabr ya Ustaz? Apa sabar itu ya Ustaz? Pada Mudaris, ayyuthabira al-insanu fi muwajahati qadayah. Ayyusabira, sabar, ya, tabah, ya, tabahnya manusia, tabah itu tabah, tabahnya seseorang dalam menghadapi masalah. Jadi sabar tabah dalam menghadapi masalah itu termasuk definisi daripada sabar. Al-musabarah inda ta'ah, ya, sabar dalam bertaat, artinya berbuat baik, gitu ya. Wa inda musibah, ketika mendapatkan musibah. Wa inda tarkil ma'asi, itu juga termasuk sabar atau tabah dalam meninggalkan maksiat. Itu termasuk sabar. Jadi sabar itu tidak hanya menahan amarah saja, tapi meninggalkan maksiat itu juga termasuk sabar. Qala Allah, wa ma huwal hilmu ya Ustaz? Sedangkan santun itu seperti apa Ustaz? Apa itu santun? Al-Mudaris, al-hilmu aqwa min as-sabr. Santun itu jauh lebih kuat, lebih kuat, ya, lebih kuat atau lebih mendalam atau lebih tinggi, lebih kuat daripada sabar. Dan al-hilma, karena santun itu adalah as-sukun 'indal ghadab, ya, tenang ketika tidak ngamuk-ngamuk, gitu. Tenang, sukun itu tenang. Ma'al qudrati 'ala muwajahatil umuril makruhah, serta disertai mampu, ya, juga mampu untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apabila ada yang tidak diinginkan itu tenang, tidak moro-moro protes atau semacamnya. Itu termasuk itu perbedaan hilm dan sabar. Selanjutnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah fil hiwari sabir. Latihan, ya, silakan kalian kerjakan di bukunya tentang al-adyan ini. Contohnya saya kasih contoh yang pertama. Al-mawdu' alladhi yatahaddath anhu al-mudarris wat-tullab. Topik apa yang dibicarakan oleh guru dan al-mawdu' huwa, ya, al-mawdu' alladhi yatahaddath anhu al-mudarris huwa al-a'mal as-salihah. Silakan untuk nomor 2 sampai nomor 6, silakan kalian kerjakan sendiri. Al-salat was-shaum wal-hajj a'malun salihah. Apakah salat, puasa, haji termasuk perbuatan baik? Al-a'malu salihah tanqasu 'ala al-ibadati faqat. Apakah perbuatan baik terbatas ibadah saja? Nomor 4, al-tanziful bait min al-a'mali salihah. Apakah membersihkan rumah termasuk perbuatan baik? Udkur ibaratan min an-nassi tadullu 'ala anna as-sabra min al-a'mali salihah. Sebutkan ungkapan yang kalimat yang menunjukkan sabar itu termasuk perbuatan baik. Dari teks, ya, dari nas. Hal yastati'u al-mudarris ay yu'arrif al-hilma? Apakah seorang guru itu bisa mendefinisikan santun, sikap santun? Silakan kerjakan di pondok. Ya, sebelum kita akhiri, silakan perhatikan nasihat ini, ya, motivasi kepada kalian. Ish'an ketemu badan. Hiduplah seakan-akan kamu mau mati biasa. Ta'allam ka'annaka ta'ishu abadan. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Ada min ahammi ta'allum. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum.
هيا بنا نكتفي بهذا القدر، وقبل كل شيء هيا بنا نختتم درسنا بقول الحمد لله الحمد لله العالمين. أخيرا مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.